Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Sejak kecil, Amara selalu lebih suka menyendiri. Dia sering duduk di bawah pohon besar di tepi danau, memandangi air yang tenang sambil merenung. Dia lebih suka mendengarkan suara angin yang lembut dan kicauan burung daripada terlibat dalam percakapan ramai. Di desa itu, orang-orang sering salah paham tentang Amara. Mereka menganggapnya aneh karena dia jarang berbicara dan lebih sering menghindari kerumunan. Anak-anak lain sering mengejeknya, berkata bahwa dia terlalu pendiam dan tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Bahkan keluarganya sendiri merasa khawatir. Amara harus lebih banyak bersosialisasi, kata ibunya. Bagaimana dia akan bertahan di dunia ini jika dia selalu menyendiri? Meskipun Amara tahu bahwa orang-orang di sekitarnya mencemaskan dirinya, dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, tetapi selalu ada di dalam hatinya. Di balik kesunyiannya, Amara memiliki impian yang besar. Dia ingin menjadi pelukis, menciptakan karya yang akan menginspirasi dunia. Tapi dia ragu, apakah mungkin bagi seseorang sepertinya, yang begitu takut dengan dunia luar, bisa meraih impian itu? Suatu hari, datanglah kabar bahwa desa itu akan mengadakan lomba seni terbesar yang pernah ada. Para peserta akan datang dari berbagai desa dan kota untuk memamerkan karya mereka, dan pemenangnya akan mendapatkan penghargaan serta kesempatan untuk memamerkan karyanya di ibu kota. Amara merasa hatinya bergetar. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Namun, saat dia memikirkan harus tampil di depan banyak orang dan mempertontonkan karyanya, ketakutan mulai merayap masuk. Bagaimana jika mereka menertawakanku? Bagaimana jika karyaku tidak cukup baik? Pikir Amara. Hari-hari berlalu, dan Amara mulai meragukan dirinya. Setiap kali dia mencoba melukis, tangan-tangannya gemetar, dan dia merasakan tekanan dari harapan orang lain. Akhirnya, dia menyerah. Mungkin aku memang tidak pantas untuk ini, bisiknya pada diri sendiri. Namun, di malam sebelum perlombaan, Amara bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di tepi danau tempat dia sering menyendiri. Tapi kali ini, danau itu tampak berbeda. Airnya lebih jernih, dan di dalamnya, dia melihat bayangan dirinya yang sedang melukis dengan penuh semangat, tanpa rasa takut. Di sampingnya, ada seekor burung kecil berwarna biru yang terbang mendekat dan berbisik lembut, "Amara, kamu memiliki cahaya di dalam hatimu. Cahaya itu bukan untuk disembunyikan. Tunjukkanlah kepada dunia, meski itu berarti kamu harus menghadapi ketakutanmu." Ketika Amara terbangun, air mata mengalir di pipinya. Burung kecil dalam mimpinya benar, dia telah menyembunyikan impiannya karena rasa takut. Dia membiarkan ketakutan menguasai dirinya, alih-alih percaya pada kekuatan yang selama ini ada di dalam hatinya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Amara bangkit dari tempat tidurnya dan mulai melukis. Dia melukis sepanjang malam, menuangkan seluruh perasaannya, rasa takut, keraguan, kesedihan, tetapi juga harapan dan cinta yang dia rasakan untuk impiannya. Saat fajar tiba, Amara menyelesaikan karyanya. Itu adalah lukisan yang menggambarkan seekor burung biru kecil yang terbang bebas di langit luas, dikelilingi oleh cahaya yang hangat. Dengan hati berdebar, Amara membawa lukisannya ke perlombaan. Ketika tiba gilirannya untuk mempresentasikan karyanya, dia merasakan keraguan kembali datang. Namun, di saat yang sama, dia ingat kata-kata burung kecil itu dalam mimpinya. Cahaya itu bukan untuk disembunyikan. Amara menarik napas dalam-dalam dan dengan berani menunjukkan lukisannya. Penonton terdiam. Tidak ada suara, tidak ada ejekan. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Amara merasa jantungnya berhenti. Apakah mereka tidak menyukainya? Pikirnya, hampir menangis. Namun, tiba-tiba, terdengar tepukan tangan, pelan pada awalnya, lalu semakin keras.
Satu persatu, orang-orang mulai berdiri, memberikan tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan. Mata Amara terbelalak, air mata menggenang di matanya. Mereka tidak menertawakannya. Mereka terinspirasi. Lukisan Amara memenangkan lomba itu, dan dia diundang untuk memamerkannya di ibu kota. Tetapi yang lebih penting dari kemenangan itu, Amara menyadari bahwa dirinya tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut. Dia belajar bahwa sebagai seorang introvert, kekuatan sejatinya bukan terletak pada seberapa keras dia berbicara atau seberapa sering dia tampil di depan umum, melainkan pada kedalaman perasaannya dan keberanian untuk menunjukkan impiannya kepada dunia. Malam itu, Amara duduk kembali di tepi danau, memandangi langit malam yang penuh bintang. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun perjalanannya baru saja dimulai, dia tidak akan pernah lagi meragukan kekuatan yang ada dalam keheningan. Dengan lembut, dia berbisik pada angin, "Aku akan terus melukis. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, untuk semua impian yang pernah aku takutkan, dan untuk cahaya yang kini aku biarkan bersinar." Dan dengan itu, Amara tersenyum, air matanya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebebasan. Jika channel ini menarik, Anda bisa tekan tombol subscribe, untuk membuat kami semakin semangat membuat video-video positif lainnya. See you in the next video and salam introvert next level.